Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat serta rekan-rekan channel Cara dan Solusi. Salam berkarya. Semoga di kesempatan kali ini kawan, rekan-rekan semua selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun rekan-rekan beraktivitas, dan semoga selalu dilancarkan rezekinya di hari ini kawan. Baik kawan, jumpa lagi dengan channel Cara dan Solusi. Kali ini channel Cara dan Solusi lagi mumet nih kawan. Lagi nih kawan, berusaha untuk menyatukan kembali sebuah changer hati kawan ya, yang jatuh katanya untuk dari usernya ini, berantakan seperti ini kawan. Ini minta tolong kepada channel Cara dan Solusi, pokoknya bagaimana bisa berfungsi lagi bang gitu katanya. Yes, nanti kita usahakan ya kawan, karena ya ini yang satu ini sudah bisa berfungsi kawan, sudah bisa digunakan untuk charger HP lagi, sudah berfungsi dengan baik. Ya mudah-mudahan ini bisa kawan ya, kita nanti satukan satu demi satu pecahannya ini. Baik kawan, kali ini kita bukan membahas ini. Nanti kalau membahas ini rekan-rekan malah ikut pusing tujuh keliling. Oke, langsung aja kawan ya. Kita sebenarnya kali ini akan menjawab sebuah pertanyaan kawan dari rekan kita. Mumpung ini tadi saya ingat, ini kan saya baru pegang HP, terus ingat satu pertanyaan. eh, ada yang bertanya seperti ini kawan. Bang, istilah dalam komunikasi HT itu ada point to point bang, dan repeater itu maksudnya gimana bang? Baik, kita jawab semampunya saya ya. Kita jawab semampunya, sepengetahuan saya. Nanti apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, tolong dikoreksi di kolom komentar. Dan apabila rekan-rekan punya tambahan yang untuk membantu rekan kita biar lebih jelas, ditambah di kolom komentar kawan ya. Oke, langsung saja coba kita jawab. Kita menggunakan orek-orekan ini kawan ya, biar bisa paham ya. Walaupun nanti penjelasannya dari channel Cara Solusi itu agak muter-muter, agak mumet, tapi kalau ada ini insya Allah nanti bisa jelas kawan. Langsung. Oke kawan, kita orek-orek dulu ya. Point to point ya, point to point, atau sering hmm, rekan-rekan kita yang sudah berkecimpung di komunikasi itu menyebutnya PTP kawan. Jadi rekan yang belum tahu ya, mungkin seperti saya pemula ya, point to point itu biasa disebut PTP. PTP yang saya tahu itu adalah komunikasi komunikasi 2HT, komunikasi 2HT yang modenya langsung kawan ya, langsung antara 2HT yang berlawanan. Jadi untuk cara komunikasinya atau mode komunikasinya itu langsung kawan ya, tanpa ada perantara sebuah alat lagi. Lebih jelas begini kawan ya, kita gambar. Ini misalnya HTA ya kan ya, dan ini HTB. Wih, kok gede cilik, serapa apa kawan ya. Oke. Untuk metode PTP ini kawan, ini komunikasi langsung seperti ini kawan, dua arah ya, bolak-balik seperti ini. Nah, jadi misalnya HTA ini dengan kita set ya kawan ya, kita setting frekuensinya yaitu TX atau frekuensi transmitnya atau frekuensi pancarnya kawan di 400,10.
ya kan ya. Untuk setting RX-nya kawan atau frekuensi penerimanya, misalnya kita samakan saja kan ya. Ini sebenarnya nanti ada kawan ya, nanti tak jelaskan cara ini biar mudah kawan ya, biar mudah dulu kita pahami, kita samakan frekuensi TX dan RX-nya atau transmit dan receive-nya kita samakan. Setelah HTA kita setting seperti ini kawan ya, dengan frekuensi 400,10, RX-nya 400,10. Untuk HTB kawan, karena metodenya itu PTP, settingannya sama kawan. TX-nya juga 400,10 dan RX-nya pun sama 400,10 MHz ya, ini ya, megahertz ya. Nah, seperti ini kawan. Jadi untuk komunikasi, apabila HTA ini kita tekan PTT-nya kawan, maka untuk frekuensi transmitnya akan memancar ke lawan HT, dan karena RX-nya HTB ini sama kawan, maka HTB ini dapat langsung menerima kawan. Nah, ini langsung bisa diterima. Jadi TX 400,10 yang dipancarkan HTA langsung bisa diterima di RX-nya atau resipnya HTB, yaitu di 410 MHz. Nah, ini akan sudah terjadi bisa ya, bisa menjadi frekuensi frekuensi komunikasi dua arah kawan ya. Sebaliknya juga begitu, apabila ini PT-nya dilepas, ini kan resipnya bekerja ya, resipnya HTA di 100 ini kawan, 400,10. Apabila saat HTB kita tekan PTT-nya ya, PTT-nya di transmit 410, nah, ini juga akan diterima oleh HTA. Nah, jadi frekuensinya sama, untuk komunikasinya langsung bisa diterima kawan, berlawanan ya, berbalik ya. Jadi komunikasi dua arahnya itu langsung dengan metode PTP itu langsung, tanpa adanya suatu perantara alat lagi kawan. Ini bisa dipahami kawan ya. Ya, kalau belum paham ya diulang lagi kawan. Jadi seperti itu kawan. Ini metode PTP ya. Ini secara mudahnya ya. Jadi untuk PTP itu TX dan RX sama di HT1 dan sama juga di HT lawan bicara kita kawan. Nah, ini namanya PTP. Tapi juga bisa kawan untuk misalnya istilahnya apa ya, biar kita beda kawan. Maksudnya ini RX-nya beda. Itu metode PTP pun bisa digunakan kawan. Caranya gimana kawan? Jadi kalau ini misalnya kita bedakan kawan, biar misalnya ada satu hati lagi dari ini, misalnya hati C kawan ya, HTC ini mau mendengarkan percakapan kita di frekuensi ini kawan, ini tidak bisa. Nah, itu ada caranya kawan. Jadi kita akali dengan membedakan RX-TX-nya kawan. Ya, kita balik saja. Ini kadang ada juga rekan yang bertanya seperti itu. Oke, kita coba ya. Ini HTA, TX-nya ini tetap sama kawan, metodenya di PTP, tapi kita bedakan jalur frekuensinya. Jadi nanti antara A, B, C ini tidak bisa mendengar kawan, tapi bisa komunikasi. Maksudnya situ kawan ya. Saya TX ini kita kasih 300 kawan, 300,25. Sedangkan RX-nya kita kasih berapa ya enaknya ya, misalnya 380. Nah, seperti ini kawan ya. Ini di HTB kawan,
ini bisa komunikasi langsung apabila TX kita balik kan ya. RX-nya ini ya, kita gunakan sebagai TX-nya ini kawan. Sedangkan TX-nya HTA kita gunakan RX-nya HTB kawan. Ya, seperti ini kan ya. Nah, ini tetap bisa komunikasi kawan, tapi kendalanya kawan, ini hanya cukup 2 hati ini kawan ya. Cukup 2 hati ini yang bisa untuk komunikasi. Ya, karena frekuensinya lain. Misalnya HTC ini akan kita kasih tahu frekuensinya yang ini kawan. Ini tidak bisa kawan, tidak bisa langsung ikut HT ini atau HT ini kawan. Jadi tidak langsung bisa C ini tidak bisa mendengarkan A dan B semuanya kawan. Jadi HTC ini hanya bisa memilih kawan, mau berkomunikasi dengan HTB atau dengan HTA kawan. Misalnya kalau HT ini HTC ya, HTC mau berkomunikasi dengan B, itu TX-nya ini kawan, seperti HTA 300,25, sedangkan RX-nya 380. Nah, HTC ini kawan bisa komunikasi dengan HTB, tapi HT ini kawan, HTC tidak bisa komunikasi dengan HTA kawan. Paham kawan ya? Memang agak sulit kawan kalau dengan ini itu istilahnya apa ya, kita ada ini kawan, ada rekan kita yang berpikiran seperti ini juga ada. Jadi HTA dan HTB itu bisa komunikasi point to point, apapun yang dibicarakan itu bisa termonitor ini. Nah, sedangkan HTC ini mungkin istilahnya hati selingkuh kawan. Ini hanya bisa mendengarkan dari HTB kawan. Jadi apa yang diucapkan dari HTA, seandainya ini HTB kan komunikasi dengan HTA. Nah, ini kan ikut mendengarkan kawan. Yang C ya, C ini mendengarkan. Dia hanya bisa mendengarkan dari HTB nih kawan. Jadi apa yang dikomunikasikan dengan HTA itu HTC tidak bisa mendengarkan secara utuh kawan. Nah, sebaliknya apabila HTC ini kawan ya, HTC menggunakan TX-nya ini kawan ya, TX-nya HTB ya, HTC apabila TX-nya 380 25 ya, RX-nya 300, ini nanti dia bisa mendengarkan HTA kawan ya. Itu kawan. Tapi tidak bisa mendengarkan HTB. Ya, bolak-balik seperti itu kawan. Jadi apabila ada istilahnya ngerjani teman kita, bisa kawan. Ini kita kasih di channel 1 misalnya gitu. Ini channel 2. Ya, ini channel 1. Ini channel 1 juga. Nah, apabila komunikasi PTP antara HTA dan HTB ini kan di satu channel kawan, ini bisa komunikasi langsung bolak-balik. Tapi apabila HTC ini tidak mempunyai frekuensi 2 ini kawan, dia tidak bisa memonitor semua dari ini pembicaraan. Jadi apabila dia monitor di channel 1, maka
dia hanya bisa mendengar channel satunya ini kawan, channel satunya HTB. Apabila dia di channel 2 seperti ini, dia hanya bisa monitor di bicaranya HTA. Nah, seperti itu kawan ya. Ini sebagai tambahan aja kawan ya, karena ada rekan kita yang bertanya seperti ini, ada juga yang menanyakan seperti ini. Jadi secara umum kawan, ini tadi tambahan saja. Secara umum untuk PTP kawan, PTP itu kita set seperti ini kawan ya. Sama kawan, HTC ini kalau bisa langsung mendengar, kita juga kasih TX 400 ya, RX-nya juga 410 MHz. Nah, HT misalnya punya 4 HT, kita samakan seperti ini. Ini nanti bisa berkomunikasi dua arah, baik ini A, B, C, bisa komunikasi semuanya kawan ya. Itu dengan PTP. Apabila rekan-rekan dengan metode ini tadi agak mumet kawan ya, pakai metode yang ini aja kawan, satu frekuensi dengan satu frekuensi TX dan RX kawan, jadi langsung bisa digunakan komunikasi dua arah. Nah, itu yang metode point to point kawan. Bagaimana kalau metode repeater bang? Nah, kita bahas di kesempatan berikutnya kawan ya, karena videonya sudah terlalu panjang ini kan. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Saya juga sebagai pemula kawan, jadi buat yang mungkin sudah berkecimpung di dunia komunikasi dengan waktu atau pengalaman yang lebih, bisa ditambahkan, bisa mengoreksi di kolom komentar kawan ya. Apapun kritiknya, apapun sarannya, Bang channel cara dan solusi siap menerima kawan ya, karena kita belajar bersama. Dengan adanya koreksi, dengan adanya arahan, itu bisa menambah ilmu kita kawan. Jadi ya nggak usah repot kawan kalau dikritik, kalau dia itu kita gunakan sebagai tambahan ilmu, karena ilmu itu luas kawan. Baik kawan, semoga itu tadi penjelasan dari Bang channel cara dan solusi, mudah-mudahan walaupun bulat ya, bulat dan bingungi teman-teman atau rekan-rekan semua bisa paham. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dulu, terima kasih yang sudah melihat video ini dari awal dan akhir dari channel cara resolusi menggunakan salam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton video lainnya di channel cara dan solusi kawan, karena channel cara dan solusi memberikan cara dengan nyata dan tentunya memberikan solusi dengan pasti. Sampai ketemu di video berikutnya kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.